Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Anam, NPM 2021911043. Di sini saya akan melakukan tugas video mata kuliah didaktik metodik aktivitas akuatik. Di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan mengenai sejarah olahraga renang dan manfaat olahraga renang. Sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai olahraga renang. Olahraga renang termasuk salah satu kegiatan yang banyak digemari semua orang. Sama seperti olahraga lainnya, renang sangat baik untuk kesehatan tubuh seperti memperkuat otot, membakar kalori, memperlancar peredaran darah, dan melatih pernapasan. Hal ini karena dalam pelaksanaan hampir semua bagian tubuh bergerak. Baik, selanjutnya mengenai sejarah olahraga renang. Dikutip dari BBC, olahraga renang diperkenalkan pertama kali oleh Matthew Webb pada tahun 1875. Matthew juga menjadi orang pertama yang berhasil berenang melintasi Teluk Inggris selama 21 jam. Setelah itu, olahraga renang berkembang pesat dan dimasukkan ke dalam perlombaan Olimpiade pada tahun 1896. Pada saat itu, sebagian besar berenang dengan gaya dada atau backstroke. Kemudian, Richmond Cavill mengenalkan gaya bebas pada tahun 1902 saat mengikuti sebuah kompetisi. Kemudian pada tahun 1908, Federasi Renang Internasional terbentuk. Federasi tersebut bernama Federation Internationale de Natation atau bisa disebut dengan FINA, yang berada di Lausanne, Swiss. Setelah adanya gaya dada dan bebas, gaya kupu-kupu muncul dan dikembangkan pada tahun 1930-an. Awalnya, gaya kupu-kupu hanya dianggap sebagai variasi gaya dan menjadi sebuah gaya tersendiri pada tahun 1952. Selanjutnya, sejarah renang di Indonesia. Di Hindia Belanda, Perserikatan Berenang Bandung atau Bandung Zwembond didirikan pada tahun 1917. Pada tahun berikutnya didirikan Perserikatan Berenang Jawa Barat atau West Java Zwembond dan Perserikatan Berenang Jawa Timur Oost Java Zwembond didirikan pada tahun 1927. Nah, sejak itu pula perlombaan renang antar daerah mulai sering diadakan. Rekor dalam kejuaraan tersebut juga dicatat sebagai rekor di Belanda pada tahun 1936. Perenang Hindia Belanda bernama Fred Stem mencatat rekor 59,9 detik untuk nomor 100 meter gaya bebas di kolam renang Cihamplas, Bandung. Pat Stem didirikan sebagai wakil Belanda di Olimpiade Berlin 1936. Di Indonesia sendiri, Federasi Renang disebut Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau disingkat PRSI. PRSI didirikan pada tahun 20 Maret 1951. Macam-macam gaya dalam olahraga renang dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Terdapat 4 gaya dalam olahraga renang, yaitu yang pertama, gaya bebas. Gaya bebas atau freestyle adalah gaya renang sederhana yang mudah dipelajari. Perenang pemula bisa meluncur badannya secara cepat dalam air. Gaya meluncur ini bisa lebih cepat tanpa perlu khawatir. Selanjutnya, gaya dada.
Gaya renang kedua adalah gaya dada menggunakan gerakan seperti kata ketika berenang. Renang gaya ada disebut. Renang gaya dada ini disebut juga gaya katak karena gerakannya mirip seperti katak. Selain itu, teknik berenang ini menggunakan dorongan tangan dan kaki ke depan. Yang ketiga atau yang seterusnya yaitu gaya kupu-kupu. Gaya renang kupu-kupu membutuhkan kekuatan lengan. Gaya renang ini merupakan pengembangan gaya dada, pusat gerakan berada di bagian lengan seperti gerakan lumba-lumba. Sementara itu, bagian kaki lurus dirapatkan dan bergerak sesuai gerakan badan. Dan yang terakhir yaitu gaya punggung. Renang gaya punggung atau juga dikenal sebagai backstroke merupakan satu-satunya jenis gaya renang yang dilakukan dalam posisi terlentang alias menghadap permukaan air dengan punggung sebagai tumpuannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat olahraga renang. Yang pertama yaitu menjaga berat badan ideal. Nah, hal ini pertama yang menjadi kabar baik bagi semua orang, membentuk dan menguatkan otot. Selain itu juga dapat menjaga berat badan, baik untuk kesehatan jantung, tinggi badan bertambah, dan membuat tubuh rileks. Lalu, manfaat olahraga renang bagi kesehatan tubuh, selain dapat menjaga berat badan, manfaat renang bagi tubuh selanjutnya adalah dapat menguatkan otot-otot di dalam tubuh. Nah, salah satunya adalah otot tricep. Otot tricep ini bahkan bisa meningkat masanya mencapai dengan 23,8% apabila rutin itu juga. Nah, berenang dalam 8 minggu atau lebih itu akan meningkatkan kesehatan tubuh yang maksimal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Dari saya dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.